Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali serial The Walking Dead Season 4 di episode yang ketiga, dimana pada episode sebelumnya Rick dan kelompoknya harus menerima masalah baru saat munculnya virus baru, seperti virus yang mengguncang dunia, yaitu virus kolornya. Dan kira-kira apakah mereka akan bertahan tanpa vaksin atau malah semakin ripuh dan lemah? Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode kali ini, Glenn, Maggie bersama beberapa orang terlihat sibuk menggali kubur. Sementara di dalam, Hershel dan Dr. Samsudin lagi-lagi harus kehilangan anggotanya yang mati akibat virus mematikan ini. Di saat itu pula, Tyrese yang syok sedang menjelaskan kronologi kejadian saat ia menemukan Karen dan temannya yang hangus terbakar. Dirasa ini pembunuhan berencana, Tyrese meminta Rick yang mantan seorang polisi untuk menyelidiki dan menemukan pelakunya. Mendengar hal itu, Rick pun meminta Tyrese untuk tenang, namun Tyrese yang hilang kendali malah terus membacoti Rick. Hingga saat Daryl berusaha menenangkannya, tiba-tiba saat Tyrese mulai anarkis, Rick memintanya untuk tenang sampai kita menemukan pelakunya. Akan tetapi Tyrese yang sok keras malah semakin brutal. Betapa gobloinya Tyrese saat ia melampiaskan amarahnya pada Rick. Namun ternyata Tyrese langsung kicap setelah dirujak brutal oleh Rick. Sesaat kemudian, sambil mengobati tangan Rick yang terluka, Hershel berkata ia akan melakukan rapat mengenai penyakit yang semakin banyak memakan korban, di mana sampai saat ini 12 anggotanya sudah menjadi korban termasuk insiden pembunuhan itu. Melihat Tyrese yang mengkhawatirkan, Bob memintanya untuk memeriksakan diri pada Dr. Samsudin. Namun Tyrese yang lagi edan tidak peduli dan terus menggali bagaikan orang kesurupan. Sementara di sisi lain, Glenn yang sedang berbincang dengan Hershel tiba-tiba panik saat melihat Sasha juga ikut tertular virus yang sama. Menyadari dirinya sudah tertular, Sasha pun berniat untuk menemui Dr. Samsudin. My God, betapa ganasnya virus ini hingga sudah ada yang berubah menjadi zombie di dalam sel karantina. Kemudian Sasha semakin lemah saat mengetahui Dr. Samsudin juga ikut tertular penyakit ini. Singkat waktu, Hershel sedang membahas virus yang diduga merupakan virus kolornya. Ia pun berkata jika kita harus melakukan karantina level 2, di mana anak-anak dan juga orang tua yang belum terpapar harus di lockdown untuk sementara. Tak cuma itu, Hershel merasa jika virus ini sebenarnya virus biasa, namun terkesan berbahaya karena kita tidak mempunyai obat-obatan. Hershel pun menduga meski dengan hanya antibiotik, virus ini bisa sembuh, tergantung dengan daya tahan tubuh si penderita. Mendengar hal itu, Daryl pun gercep akan mencari antibiotik di setiap apotik yang ada. Lantas Hershel menambahkan, jika ada sebuah universitas kedokteran yang berada di sebelah kulon yang bisa Daryl kunjungi. Ia pun merasa tempat itu masih belum dijarah oleh siapapun. Sesaat kemudian, melihat air bercampur lumpur, Carol merasa jika kita harus segera membersihkan selang di sungai. Melihat hal itu, Rick meminta Carol untuk membersihkannya esok hari dengan bantuan Daryl atau Mission, karena saat ini mereka akan pergi mencari obat. Di tengah obrolan, Carol yang melihat Tyrese begitu mengkhawatirkan meminta Rick untuk setidaknya membuat Tyrese merasa tenang setelah apa yang telah terjadi.
Saat menemui Tyrese, Rick pun meminta maaf karena ia sudah kelepasan setan menghajarnya sampai bengep. Namun Tyrese merasa jika kita memang sama-sama bodoh. Dan kini, yang ia inginkan hanyalah Rick untuk segera mencari siapa pelaku yang telah membakar kekasihnya. Rick pun berjanji akan sebisa mungkin menemukan pelakunya, namun kini kita harus fokus dulu menangani wabah yang mungkin saja akan membinasakan kita semua. Melihat semua orang mulai tertular, Tyrese pun mulai sadar dengan apa yang Rick katakan. My God, rupanya kini Glenn pun ikut tertular. Sementara itu, Daryl dan Mission sedang bersiap untuk pergi mencari antibiotik. Namun jika hanya berdua mungkin akan terasa berat. Terlebih jarak yang mereka tempuh mencapai 120 km. Daryl pun berencana mencari orang tambahan. Melihat Tyrese yang pelangap-pelongo di depan ruang isolasi, Daryl pun mengajaknya untuk ikut mencari obat-obatan. Akan tetapi Tyrese menolak, di mana ia akan berjaga di sini karena takut seseorang membakar mereka seperti Karen. Dirasa tak ada gunanya, Daryl berkata jika mau ditunggu pun semua akan mati jika tanpa obat yang akan ia cari saat ini. Setelah mengisolasi orang-orang yang kembali terinfeksi, seketika Carol merasa syok saat melihat Lizzie pun ikut tertular. Di tengah kesedihan, Carol meminta Lizzie untuk bersabar sampai obat ditemukan. When did your dad give it back? Kembali pada Hershel, terlihat ia sedang mengambil tumbuhan herbal yang dipercaya bisa meredakan demam. Ia pun berharap tumbuhan ini bisa membuat para penderita bertahan sampai obat yang Daryl cari datang. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja Carl melihat sesuatu. Don't. Daripada membuang-buang peluru, Hershel meminta Carl untuk segera pergi. Sementara di ruang isolasi, Tyrese berusaha meyakinkan Sasha jika dirinya harus bertahan, karena kini ia akan pergi bersama Daryl mencari obat meski harus menempuh jarak 120 kilo. Meski terdengar cukup lama, namun Sasha berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sampai mereka kembali. What's up? Sesaat kemudian, Tyrese yang berubah pikiran meminta Daryl untuk mengajaknya. Dengan senang hati, Daryl pun meminta Tyrese untuk bersiap. Meski sedikit kaget, Tyrese yang akan pergi bersama Daryl meminta Carol untuk menjaga Sasha. Terlebih ia tahu jika Carol adalah orang yang penyayang dan selalu berkorban untuk anggotanya. Mendengar hal itu, Carol dengan senang hati menuruti permintaan Tyrese. Namun setelah Tyrese pergi, keanehan pun terjadi pada Carol. Cukup aneh, tiba-tiba saja Carol merasa kesal dan amuk-amukan, seolah ada sesuatu yang ia sesali. Singkat waktu, Maggie berusaha mencegah ayahnya yang akan pergi ke ruang isolasi. Akan tetapi Hershel merasa jika ini adalah satu-satunya cara agar para pasien bisa bertahan lebih lama sampai obat yang dibutuhkan tiba. Hingga saat Rick datang, Hershel memberitahu jika ramuan yang akan ia berikan bisa meredakan gejala demam. Dan ia pun tidak peduli jika harus tertular, karena apapun pasti ada resikonya. Yang Hershel inginkan hanyalah para pasien bisa bertahan lebih lama sampai antibiotik datang. Drink it. Melihat kondisi Dr. Samsudin yang mengkhawatirkan, Hershel pun memintanya untuk bertahan karena kami sangat membutuhkan seorang dokter.
Setelah tersembur darah, Herschel pun tak peduli lagi dengan masker. Sesaat kemudian, melihat kondisinya yang ripuh, Glenn pun merasa jika perjuangannya selama ini menjadi sia-sia jika harus mati oleh penyakit konyol ini. Mendengar hal itu, Herschel meminta Glenn untuk tetap kuat dan jangan putus asa. Di sisi lain, Rick terlihat melakukan investigasi di TKP tempat pembakaran. Ia pun mulai mengeluarkan skillnya dalam melakukan olah TKP. Namun saat melihat darah di pintu, Rick seketika syok karena ia merasa sudah mengetahui dalang dari semua ini. Kembali pada Daryl dan yang lain, saat sedang OTW menuju Universitas Kedokteran, tiba-tiba mereka kaget saat mendengar radio yang mengumumkan jika ada sebuah shelter penampungan yang masih aman dari virus zombie. My God, bagaikan semut hitam, perjalanan mereka pun harus terhenti saat jalanan dipenuhi lautan zombie. Ketika mobilnya selip terganjal zombie, Daryl menyuruh semuanya untuk keluar sebelum ribuan zombie berdatangan. Apakah Tyrese akan baik-baik saja? Setelah cukup jauh apruk-aprukan dalam ruyuk, Daryl pun merasakan kedatangan seseorang. Tanpa diduga, Tyrese yang digengbeng para zombie berhasil selamat. Lantas Daryl langsung membawa Tyrese kabur. Kembali ke penjara, sontak Rick pun panik saat melihat Carol nekat membersihkan selang air sendirian. Akhirnya Rick berhasil menyelamatkan Carol. Ia pun kesal karena Carol nekat melakukan hal itu sendirian. Singkat waktu, Rick yang melihat Carol mengisi air penampungan langsung menghampirinya. Ia pun mengatakan jika tindakan tadi seperti tindakan orang yang putus asa. Carol, did you kill Karen and David? Yes. My God, dengan polosnya, Carol mengaku jika memang dirinya lah yang telah membakar Karen dan temannya. Mendengar hal itu, Rick pun seakan tak percaya dengan apa yang telah Carol lakukan. Kira-kira bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.